Gadis itu dulu berpergian dengan pesawat setiap hari tetapi tidak pernah memakai sabuk pengaman. Namun, secara mengejutkan, kebiasaan ini justru menyelamatkan nyawanya. Suatu hari, ketika gadis itu tertidur dengan kepala bersandar di bahu pacarnya, sebuah jet tempur bertabrakan dengan pesawat penumpang mereka. Benturan itu sangat kuat hingga menciptakan lubang besar di tubuh pesawat, dan angin kencang menarik beberapa penumpang dan pramugari keluar. Karena gadis itu tidak mengenakan sabuk pengaman, dia terus terhantam ke sana kemari di dalam pesawat. Saat angin mulai menariknya keluar juga, pacarnya terus berusaha menyelamatkannya. Dia memegang gadis itu untuk beberapa waktu, tetapi akhirnya dia kehilangan cengkramannya. Dia sendiri entah bagaimana berhasil menyelamatkan dirinya dengan memegang kursi terdekat. Namun, gadis itu mulai jatuh bersama bagian pesawat yang terlepas. Pada saat itu, untuk pertama kalinya, dia mengenakan sabuk pengaman dan dalam hatinya, dia hanya berdoa agar keajaiban terjadi. Ketika pesawat mencapai ketinggian hanya beberapa meter, kecepatannya jatuh, sedikit melambat dan beberapa detik kemudian, pesawat jatuh ke tanah. Tetapi untungnya, dia selamat. Ketika dia sadar, dia mendapati dirinya berada di hutan lebat dan melihat sebuah potongan logam tercancap di kakinya. Dia mengerti bahwa itu harus segera dicabut, tetapi begitu dia mencoba, dia merasakan sakit yang tajam. Masih mengumpulkan keberanian, dia mencoba lagi dan akhirnya mengeluarkan potongan logam itu. Lalu dia membuat perban dari pakaiannya sendiri dan mengikatnya di luka tersebut. Dia perlahan-lahan berdiri dan mulai memanggil pacarnya. Kemudian, matanya tertuju pada bagian pesawat yang tergeletak di belakangnya. Dia berlari ke sana, tetapi saat melihat tubuh yang tewas, dia duduk ketakutan dan pingsan. Beberapa saat kemudian, matanya terbuka karena gigitan nyamuk. Kemudian, dia mendengar suara helikopter. Dia segera mengambil selendang yang tergeletak di dekatnya dan berlari menuju helikopter sambil memberi isyarat dengan keras. Namun, helikopter itu terbang melewatinya. Meskipun seorang pria yang duduk di helikopter melihatnya, seorang petugas berkata bahwa tidak ada yang bisa bertahan hidup dari ketinggian seperti itu. Dia mungkin disangka sebagai seorang penduduk desa, namun pilot merasa curiga, jadi dia memutuskan untuk kembali dan memeriksanya lagi. Di sisi lain, ketika ibu gadis itu tiba di bandara, dia diberitahu bahwa itu adalah kecelakaan mobil, padahal putrinya sebenarnya berada di pesawat. Ini membuatnya berpikir bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Di hutan, gadis itu tidak kehilangan harapan dan memutuskan bahwa dia akan mencari pacarnya. Saat itu, seekor harimau datang, mungkin tertarik dengan bau darah. Dia mulai mundur perlahan tetapi menginjak sepotong kayu dan harimau itu melihatnya. Dia berdiri di sana dengan ketakutan. Kemudian suara helikopter terdengar lagi dan harimau itu lari. Tetapi helikopter itu terbang lagi. Sekarang, dia sangat lelah dan juga merasakan sakit karena luka di kakinya. Dia berpikir untuk merokok, namun rokoknya juga rusak. Merasa sedikit sedih, dia melihat kayu di dekatnya dan mulai berpikir. Dia ingat bahwa jalur penerbangan menuju ke timur dan pacarnya duduk di bagian depan pesawat. Dia memperkirakan arah dengan bantuan jarum perak dan kain. Dia mengisi dirinya dengan air dan memperbaiki sepatunya agar lebih mudah untuk berjalan. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, dia melihat beberapa pohon yang patah dan membuatnya merasa bahwa dia berada di jalur yang benar. Namun kemudian, dia terpleset dan jatuh ke dalam lumpur dan berhasil keluar dengan susah payah. Setelah itu, dia jatuh lagi dan terpaksa merangkak dengan lutut. Setelah waktu yang lama, ketika dia entah bagaimana berhasil mencapai puncak, harimau yang sama muncul di depannya lagi. Dia mencoba lari, tetapi harimau itu mulai mengejarnya. Saat berlari, dia terjatuh ke dalam lubang dan pingsan. Ketika dia sadar, harimau itu sudah tidak ada lagi. Yeay.